Perkenalkan, nama lengkap saya Yosef Mario Kabelan Lain, NIM 21120165. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu tentang saya akan menjelaskan rangkuman materi PDT. Baik, saya akan open materinya. Baik, yang pertama pemrograman paralel dengan OpenMP dan MP. Komputasi paralel dan batasan. Jadi sini dasar-dasarnya, yaitu ada dasar-dasar arsitektur komputer paralel, dasar-dasar komputasi paralel, pengenalan pemrograman memori bersama dengan OpenMP, masalah kinerja OpenMP, pengenalan message passing interface, MPI, MPI tingkat lanjut, masalah kinerja MPI, pemrograman hybrid MPI dan plus OpenMP. Selanjutnya, model skalabilitas yang sederhana namun mencerahkan. Setelah itu, metrik untuk mengukur efisiensi komputasi paralel. Di dalam ini kita akan belajar tentang waktu eksekusi beberapa beban kerja tetap dengan pekerja Y seberapa cepat dibandingkan dengan pekerja tunggal. Y percepatan paralel, yaitu jadi sini ada rumusnya. Baik, di sini rumusnya. Peringatan di sini, metrik ini bukan metrik kinerja. Baik, di sini ada pertanyaan, bisa kita meramalkan tanda tutup kurung dan buka kurung ini, apakah ada batasannya? Untuk itu mari kita di sini ada jawabannya di lembaran sebelah halaman selanjutnya. Sini kita beranggapan untuk model skalabilitas dasar. Jadi di sini gambarnya. Jadi di dunia ideal semua pekerjaan dapat diparalelkan dengan sempurna. Tanda kurung, buka kurung dan tutup kurung sama dengan koma sama dengan 1. Setelah itu, model percepatan sederhana untuk beban kerja tetap. Jadi di sini ada rumusnya dan gambarnya, eksekusinya ya. Lalu ada hukum AMDAL 1967, penskalaan kuat. Baik, di sini ada rumusnya. Di sini juga ada gambarnya, ada diagramnya. Tanda kurung tutup kurung sama dengan 1 per tutup kurung buka kurung sama dengan 1 per Y tambah Y plus bagi, di sini pasti bagi 1. Efisiensi paralel buka kurung tutup kurung sama dengan 1 per Y 1 tambah 1. Baik, setelah itu ada batasan mendasar dalam hukum AMDAL. Baik, di sini ada rumusnya dan di sini lengkap ada rumusnya. Lalu ke penskala yang kuat ditambah overhead. Baik, di sini ada rumusnya. Misalkan ada
Misalkan tutup kurung dan buka kurung adalah istilah overhead yang dapat mencakup komunikasi dan atau sinkronisasi atau saling berkaitan. Lalu kelanjutannya ada penskalan yang kuat dengan model overhead yang sangat buruk. Di sini kita menganggap tutup kurung buka kurung sama dengan dan 1 sama dengan plus tutup kurung buka kurung, yaitu tidak komunikasi dengan sama dengan 1. Di sini ada gambar diagram. Lalu ada penskalan yang kuat dengan overhead linear. Di sini ada gambarnya juga lengkap. Ada rumusnya dan selanjutnya jadi semuanya hilang. Tidak terlalu. Jawabnya tidak terlalu. Jadi sini ada materinya, pernyataannya dan gambarannya. Gambaran ada gambarannya. Itu ada model percepatan sederhana untuk beban kerja berskala. Setelah itu ada model percepatan sederhana untuk beban kerja berskala. Setelah itu ada hukum Gustafsson untuk penskalan lemah dengan rumusnya lengkap. Setelah itu bagaimana kita bisa menentukan parameter model. Di sini ada gambarnya lengkap dan contohnya. Setelah itu ada pemisahan garis dasar penskalan adalah kuncinya. Lalu ada batasan skalabilitas di luar batasan komunikasi AMDAL. Sini ada penjelasan dan gambarnya. Lalu ada kemacetan sumber daya. Di sini ada contohnya yang bisa kita pelajari. Lalu ada pandangan yang lebih umum mengenai kemacetan sumber daya. Lalu ada model komputasi kemacetan dan ada gambarnya lengkap. Di sini max sama dengan 1 per menit. Lalu ada model komputasi kemacetan ini, ada contoh 2 hambatan. Di sini ada program. Lalu ada model kemacetan yang optimis. Lalu ada pembandingan, mengukur dan menyajikan kinerja. Lalu ada benchmarking, 2 jenis, 1,5 dan 1,5. Di sini ada pembandingan aplikasi, pembandingan mikro. Lalu ada definisi yang tepat atas kasus-kasus acuan. Di sini benchmarking adalah bagian penting dari pengembangan dan analisis kinerja. Lalu ada kinerja waktu. Kinerja merupakan metrik, semakin tinggi semakin baik. Beberapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan persatuan waktu. Jadi sini ada rumusnya, tanda tutup kurung dan buka kurung sama dengan buka kurung dan tutup kurung kali 1. Lalu ada kesalahan populer, runtime sama dengan kinerja. Kesalahan populer berbanding runtime tidak sama dengan kinerja. Y menampilkan runtime saja hampir selalu merupakan ide yang buruk. Setelah itu ada kesalahan populer berbanding
Lalu ada kesalahan populer berbanding percepatan tidak sama dengan kinerja. Speed up menyembunyikan kualitas lebih tinggi lebih baik ketika membandingkan sistem atau kasus yang berbeda. Lalu ada kesalahan populer berbanding bom TMI tidak bagus. Lalu menemukan paralelisme dan memetakannya ke perangkat keras. Di situ di dalam itu ada menemukan paralelisme, mungkin sederhana atau mungkin sebuah tantangan. Contoh menjumlahkan banyak angka. Lalu menemukan paralelisme berbanding paralelisme data pada tingkat dasar. Contoh dekomposisi domain, misalnya dalam computational fluid dynamics. Baik, di sini ada gambarnya. Di sini ada gambar permainan pemetaan mesh 3 dimensi ke proses thread. Lalu menemukan paralelisme berbanding paralelisme fungsional pada tingkat dasar. Di sini ada contoh dekomposisi fungsional, misalnya kode multifisika. Di sini ada gambar contoh model iklim. Di sini ada contohnya yang bisa dipelajari. Lalu menemukan paralelisme berbanding paralelisme data pada tingkat menengah. Di sini contoh pembagian pekerjaan di memori bersama melalui threading. Di sini perkalian matriks vektor MVM padat. Di sini ada gambarnya dan programnya. Lalu tingkat paralelisme dalam sistem paralel besar. Di sini ada gambarnya dan contohnya. Lalu pesan untuk dibawa pulang. Paralelisme yang tersedia biasanya terbatas. Baik, di sini lalu kita lanjut ke dasar-dasar OpenMP. Baik, sudah. Dasar-dasar OpenMP. Pengantar OpenMP dasar-dasar. Pengantar Open arsitektur perangkat lunak. Di sini ada gambarnya, pandangan pemrograman, arahan atau pragma dalam penerapan kode, beberapa rutinitas perpustakaan. Masih ada banyak lagi pengertiannya. Dan pengantar OpenMP, model berbanding memori bersama, konsep sentral pemrograman OpenMP thread. Ini adalah gambarnya. Lalu ada pengantar OpenMP, model eksekusi fork join. Di sini ada gambarnya. Program dimulai, satu proses utas master berjalan. Lalu ada pengenalan OpenMP, sintaks umum dalam C atau C++. Di sini ada perintah penyusun. Pertama pragma OMP, arahan atau dengan indeksi klausul, blok terstruktur. Baik, ada pengantar OpenMP, sintaks umum di Fortran. Ada setiap arahan dimulai dengan sentinel di kolom 1, y sumber tetap OMP atau $OMP. Lalu pengantar OpenMP wilayah paralel. Pragma paralel blok terstruktur. Di sini ada gambarannya yang sangat mudah dipahami. Lalu ada pengenalan OpenMP, yaitu kompilasi dan jalankan. Di sini aktifkan arahan OpenMP dan lanjutannya
pengantar kompilasi dan jalan kompilasi dan penjalanan dan program dijalankan. Ada di sini sudah ada step by step, ada programnya. Ini adalah urutannya yang sistematis. Lalu ada pelingkupan data OpenMP, pelingkupan data bersama data bersama face pribadi, data di wilayah paralel, data di wilayah paralel dapat berubah bersifat pribadi untuk setiap thread yang menjalankan. Lalu ada gambaran di sini pribadi bersama penyimpan. Lalu apa perbedaan data pribadi dengan data bersama? Di sini ada contoh program dan gambaran. Ada variabel lokal disimpan di tumpukan memori, terakhir masuk pertama keluar. Di sini ada gambaran. Lalu ada pelingkupan data bersama data pribadi. Semua data di default, semua data di wilayah paralel dibagikan, ini termasuk data global, variabel global atau status, variabel kelas C++. Lalu ada pelingkupan data, contoh data pribadi. Di sini bahasa C, ada contoh programnya. Sini ada variabel yang menyimpan angka 0 dan 1. Lalu lanjutannya ada pengondisian dan print, tampilkan ke layar. Lalu ada pelingkupan data, itu adalah alternatif dalam C. Di sini juga ada contoh programnya. Ada variabel lokal di blok terstruktur secara otomatis bersifat pribadi. Y lebih sedikit kebutuhan akan klausa privat C. Lalu ada pelingkupan data, efek samping yang penting. Apa yang terjadi jika suatu variabel dibagikan secara tidak sengaja? Tidak ada apa-apa jika hanya membaca. Mungkin berbahaya jika setidaknya ada satu thread yang menulis ke dalamnya. Baik, lanjutannya pelingkupan data, variabel privat dan penyembunyian. Di sini ada contoh programnya dan ada gambar, contoh gambarnya. Baik, setelah itu ada klausal pribadi pertama. Ini ada contoh programnya dan gambarnya. Berbagai pekerjaan OpenMP. Berbagai kerja penjadwalan loop manual. Ada di sini ada contoh programnya. Lalu pembagian kerja loop paralel, di sini juga ada contoh programnya. Lalu ada pembagian kerja konstruksi gabungan. Di sini ada contoh programnya. Lalu ada konstruksi pembagian kerja, di sini ada hanya loop yang mengikuti direktif saja yang digunakan bersama Y, pembatasan pada loop paralel Y. Baik, di sini ada contoh programnya. Lalu ada konstruksi pembagian kerja secara umum. Di sini ada penjelasannya secara lengkap, mendistribusikan pelayanan wilayah, kode terlampir di antara para anggota dari tim. Ini ada penjelasannya. Lalu ada contoh konstruksi berbagi kerja. Di sini contohnya pemrosesan matriks dengan struktur loop bersarang. Di sini ada gambar tabel, kotak-kotak, dan contoh programnya. Lalu ada beberapa klausa konstruksi workshare. Contoh klausa konstruksi workplace, swasta pertama, swasta terakhir, dan selanjutnya. Lalu loop pembagian kerja, klausal jadwal. Baik, ini adalah penjelasannya. Lalu kita masuk ke loop pembagian kerja klausa jadwal. Di sini ada gambarannya, literation. Di sini ada gambarannya yang sudah jelas dengan adanya static 3, dinamik 1, dinamik 3, guide 1. Di sini ada to,
Di sini ada T0 itu berwarna putih, lalu T1 berwarna merah garis-garis, lalu T2 berwarna hijau. Baik, sekian dari presentasi tugas saya. Terima kasih.